satu desa yang membudidayakan labu, di mana desa ini disebut dengan Desa Tangguh. Kita akan berkunjung ke lahannya, ke lahan pemiliknya, dan kita akan tanya-tanya kenapa bapak ini membudidayakan tanaman labu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak D ya. Saya biasa manggilnya Pak D. Jadi Pak D ini adalah merupakan petani percontohan, di mana beliau membudidayakan tanaman yang jarang dibudidayakan oleh teman-teman petani yang lain. Apa itu? Teman-teman bisa melihat background yang di belakang, ini adalah tanaman labu madu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya langsung ke Pak D. Ya, Pak D, gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ini tanam labu Pak D ya? Labu madu. Labu madu. Kira-kira ini tanamannya sudah berapa bulan Pak D? Baru sekitaran sebulan kalau ini, sebulan. Sebulanan ya. Sebulan. Ini kan daerah terkenal dengan jagung Pak D. Kok sampean tanam labu Pak D? Apa yang memotivasi Pak D untuk tanam labu? Biasanya kalau beda itu diperhatikan orang. Jadi ini memang beda sendiri Pak D ya? Beda, bentuknya juga beda. Orang bilang kayak mik, terus kayak gulungan pancing, ya terserah lah. Ini intinya labu madu. Labu madu. Kesan ataupun suka dukanya menanam labu ini sebenarnya apa sih? Kalau dukanya sih nggak ada, sukanya ya alhamdulillah banyak yang ngerasain lah labu saya ini gitu. Dan banyak yang tertarik. Kalau masalah pemasaran itu saya nggak berpikir nanti aja pemasarannya, penting nanam dulu, banyak yang ngerasakan enak. Kalau pemasarannya itu gampang sekali. Pemasaran gampang Pak D ya? Gampang banget. Yang penting sudah ada barangnya dulu. Enggak laku makan sendiri. Tapi enggak, alhamdulillah pemasarannya bagus. Pemasarannya bagus. Kira-kira ada ini Pak D, pesan ataupun apa ke teman-teman petani lain untuk penanam labu? Ya pesan saya mudah-mudahan lah, khususnya di Manunggal Karya ini banyak yang pengen nanam seperti ini, karena ini memang sangat cocok untuk di daerah sini. Selain itu memang ya dari segi penyimpanan juga bisa lama, karena memang saya lihat cuma labu lah yang bisa lama penyimpanan dalam hal untuk dikonsumsi berapa bulan kemudian masih awet ya, labu madu. Labu madu. Baru ini Pak D, satu buah ini dihargai, kalau kita jual harga berapa ini Pak D? Ini untuk awal dari mulai saya nanam, saya panen itu dari sejak pertengahan puasa itu saya hargai 5.000 per kilo. Tapi alhamdulillah lah banyak yang sudah laku. Ini sudah tanaman yang keberapa ini sudah. Ini 5.000 per kilo, berarti satu buah ini bisa sampai berapa kilo ini Pak D? Kalau yang besar ya rata-rata 2 kilo, yang besar bisa sampai 4 kilo juga. Tapi yang 4 kilo ya jarang-jarang lah. Yang 4 kilo jarang, tapi kebanyakan rata-rata berarti 3 kiloan Pak D ya? 2 dapat 2,5, 3 kilo gitu. Baru untuk yang satu pohon labu ini kan merambat. Satu pohonnya bisa sampai berapa buah ini Pak D? Kalau saya lihat-lihat ini, kalau saya hitung-hitung bisa sampai 4. Kalau 4 masih besar. 4 masih besar? Masih besar. Luar biasa. Nah kalau ini utamanya begini ya, saya tertarik di labu begini ini. Awalnya waktu itu saya nanam melon. Teman-teman nanam melon, kok setelah melon itu kebanyakan enggak laku, seminggu sudah pada busuk, bingung petani. Makanya saya coba mengembangkan budidaya labu ini supaya seandainya tidak laku hari ini, sebulan kemudian laku juga tidak ada masalah. Tuh. Masih aman penyimpanan? Masih aman. Sebulan malah legi. Tambah lagi Pak D. Baru ini Pak D, labu ini kan memang bentuknya beda Pak D ya? Beda. Kalau biasanya kan bulat begitu.
cari itu yang apa yang beda itu supaya diperhatikan orang. Unik. Betul teman-teman, jadi sesuatu yang beda itu pasti unik dan itu menarik Dan perhatian. ini memang ini cuma ini yang ada isinya, cuma yang ada pentolnya di bawah. Ini kalau ini utuh ini. Maksudnya buntu di dalamnya. Buntu ini utuh. Jadi kalau seperti begini ini cuma di bawah sini aja yang ada isinya. Oh, berarti memang rata-rata daging semua Pak De daging ya. semua. Ya, betul teman-teman. Jadi biasanya kalau labu yang apa namanya bulat itu kan di dalamnya kropos. Oh, Ah, lubangnya besar. artinya dagingnya sedikit, dan ini di atasnya sini memang buntu, maksudnya itu daging semua, yang ada bijinya itu cuma di bagian bawah, berarti sangat sedikit sekali. Ini varietas apa ini Pak De? Varietas labu madu dari, kalau produknya sih kalau nggak salah dari Jadi labu madu. Pasti rasanya juga semanis madu. orangnya, senyumnya kayak madu. Amin, itu yang keren. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya misalkan kita lagi capek ataupun pikiran kita lagi buntu, mungkin teman-teman kalau kita berwisata di sini ini sangat menarik karena selain udara yang segar, ternyata suasana di sini sangat bagus. Jadi memang ada para-paranya, meskipun panas matahari, di bawahnya ini masih sejuk Pak De ya. Bisa untuk ngopi. Iya, ngobrol sambil ngopi. Di bawah Baru labu. kalau kita lihat memang di bawah ini kan buah semua. Jadi kayak lampu-lampu keren lah pokoknya. Jadi selain menghasilkan uang, ternyata nanam labu, apalagi kalau sebagus ini juga ternyata bisa jadi tempat rekreasi. Kalau bagi pemilik ya intinya supaya kerasan di ladang. Iya, itu yang penting, bagi pemilik harus kerasan di ladang. Intinya kan petani itu apa ya? Kalau sering-sering ke ladang itu kan berarti kan sering nengok tanamannya. Berarti senang Pak De ya. Senang sih, jadi udah kangen kan. Kalau kangen kan ke ladang lagi. Ya, sebenarnya kalau saya tanya-tanya ke teman-teman petani yang lain juga sih, sebenarnya inti kesuksesan dalam bertani itu dari hati ataupun pikiran. Kalau hati dan pikiran kita senang, tenang, tanaman juga pasti akan bagus. Dan mudah-mudahan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Ada varietas lain, cuma ya nanti ya rencana saya memang kalau seandainya memang masyarakat Manunggal Karya khususnya apa teman-teman yang tertarik ini bisa nanam semua, maksud ya intinya saya pengen jadi apa ya, Manunggal Karya ini jadi desa wisata labu lah. Desa wisata labu. Desa wisata labu. Luar Kampung biasa. labu. Ya, mudah-mudahan teman-teman petani yang lain bisa termotivasi. Jadi jangan hanya terpaku di satu jenis tanaman Pak De ya. Kalau bisa dibanyak-banyakin, tentunya membutuhkan skill ataupun ilmu yang berbeda juga. Misalkan dari tanaman jagung, melon, rica, dan labu, ini pasti ilmunya berbeda-beda. Intinya nggak susah kalau tanaman begini. Gampang Pak De ya. Gampang. Yang penting mau nanam, mau nanya gitu aja. Baru ini Pak De, kalau saya lihat ini kan ada dipasangin kayak lampu-lampu begini. Ini tujuannya untuk apa ini Pak De? Ini perangkap lalat buah. Ini gunanya bukan cuma untuk labu karena di sampingnya juga cabai. Jadi istilahnya memang kena semua gitu loh. Dapat semuanya. Dapat Untuk semua. Ini kan baru kemarin juga datang ini dari dinas pertanian, dapat lampu apa ini namanya, perangkap lalat buah ini kayak lampion gitu. lampion. Ya, alhamdulillah lah sudah banyak sekali yang terperangkap. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya pasti Pak De ya. Alhamdulillah. Ini ke depan kan saya bukan cuma segini lah nanam labu itu. Rencana saya keliling lahan ini, istilahnya di tengah-tengah tanamin supaya nggak mengganggu Tanaman yang lain. tanaman yang lain. Maksudnya supaya kerasan juga orang di ladang. Kelihatan begini kan kerasan. Ini kan labu, sebentar lagi mungkin sudah mau panen.
kira-kira ini penjualannya kemana nih Pak De untuk pasarannya? Kalau untuk sementara ini taruh di rumah aja laku. Sementara ini di rumah saja laku. Oh, tapi ini sudah labu saya sudah sampai di mana-mana. Jadi teman-teman sebenarnya pasarannya pun sangat mudah. Belum sampai dijual di luar daerah, ternyata tongkrongin aja di rumah sudah laku, sudah banyak yang laku. Sudah banyak yang laku, banyak yang sudah bikin kue dari labu kan. Betul sekali. Intinya kalau katanya, kalau saya sih rasanya labu ya biasa-biasa aja. Cuma katanya yang makan, yang konsumsi itu lebih kenyal, lebih tidak gampang hancur gitu loh. Berarti memang beda ya? Ya, beda. Jadi sesuatu yang beda memang pasti rasanya juga itu yang. Jadi beda. intinya petani nggak perlu harus mikirkan pemasarannya kemana. Intinya nanam dulu, dikasih baik dulu tanamannya, baru nanti mikir. Bahan pokok loh, enak jual. Yang penting sudah ada dulu tanamannya. Ya kalau udah laku bagi-bagi sama teman-teman. Tapi kan sejauh ini belum ada pengalaman seperti itu Pak De ya. Pasti Ya intinya habis. tetap habis baru ya alhamdulillah teman-teman keluarga juga pada ngerasain. Ya, Alhamdulillah. kalau ada yang mau ke Makassar, ke Gorontalo, ke Manado, ya alhamdulillah ini sudah sampai di mana-mana. Alhamdulillah ternyata bukan cuma di Gorontalo, ternyata sampai juga di Makassar Pak De ya. Cuma yang saya Sebagai tunggu Pak online. Bupati aja ini belum kemari. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Bupatinya bisa melihat tanamannya Pak D yang sangat bagus ini. Jadi nanti kedepannya yang ini kan lebih kurang 1 hektar Pak D ya. 1 hektar. Jadi yang di sebelah sana itu memang akan ditanami labu. Sudah ditanami cuma kan sudah kering. Ya maksudnya ditanami kembali Pak D ya. Intinya ya bukan cuma di ladang ini, di rumah juga saya bikin ya wisata mini lah, wisata labu. Keren, kayaknya ternyata di rumah Pak D juga nanam labu. Mungkin nanti kita akan berkunjung ke ke rumahnya Pak D. Kita lihat seperti apa kreativitas ataupun kreatifnya Pak D. Tapi sebelum di sana, kita kayaknya di sini bagus sekali sih. Cuma kalau di sana itu malah bukan cuma labu madu. Itu ada labu Kamboja itu yang warnanya oranye ya, oranye kayak lampion. Berarti bentuknya lebih bagus lagi Pak D. Dia bulat tapi warnanya oranye. Bulat warnanya oranye. Paling ya sebulan lagi lah, insya Allah. Ya, sudah. amin. Mudah-mudahan sebulan lagi kita ke sana. Kita akan lihat. Saya jadi tertarik varietas Kamboja. Ini kan varietas labu madu. Kalau varietas Kamboja ini katanya Pak D tadi warna orange dan bentuknya lebih bagus lagi. Cuma saat ini belum buah, masih sementara diurus. Sementara ya mudah-mudahan. Sebenarnya ini cuma sampingan aja. Berarti ini sampingan Pak D. Sampingan aja. Luar biasa, sampingan yang bisa menghasilkan uang. Ini keren banget ini. Keren banget. Kalau uangnya gampang, yang penting sekarang kan ya bisa seneng aja kalau uang itu kan. Intinya rezeki, di kan. hati sama pikiran senang Pak D ya. Pikiran senang, nggak punya duit ya. Kalahan, nongkrong. Kalahan, nongkrong sama teman-teman biasa di sini, teman-teman nongkrong jual labu gitu. Ya alhamdulillah juga berkat dukungan dari ya saya sebut salah satu dewan juga, Pak Duladiko juga yang mendukung saya seperti ini. Terima kasih atas anggota dewan terkait yang telah membantu petani kita untuk lebih maju dan kreatif. Ya, mudah-mudahan lah banyak yang niru aja. Amin. Yang ikut-ikutan istilahnya nanam gitu. Kalau masalah keberhasilan rezeki itu kan ada yang ngatur gitu. Ada yang ngatur betul. Kalaupun teman-teman belum bisa cara-cara nanam labu, sementara saya bisa sedikit begini kan. Nanti kalau sudah banyak yang nanam kan lama-lama kan ya bisa semua. Amin. Intinya belajar Pak D ya. Oh iya belajar. Tidak ada petani yang pintar itu. Saya petani itu kan semuanya belajar. Betul sekali. Petani yang pintar itu tidak ada. Yang penting ada kemauan pasti sukses loh. Saya juga belum sukses, tapi alhamdulillah saya merasa sukses sendiri.
Jadi sebenarnya kesuksesan itu bukan diukur dari uang Pak De ya. Enggak. Betul. Jadi ada tujuan tersendiri sukses itu seperti apa. Iya, dari hati kita. Betul Pokoknya sekali. hati kita seneng, bisa senyum aja sudah sukses. Betul sekali teman-teman. Ternyata sukses itu tergantung dari persepsi kita. Sebenarnya sukses itu tujuan kita sukses itu seperti apa. Dan Pak D ini merupakan salah satu petani percontohan yang sukses membudidayakan labu madu. Mudah-mudahan, nah ini Pak D, harapannya atau tujuannya untuk kedepannya buah labu ini bagaimana Pak D? Rencana saya sudah konsultasi juga sama teman-teman. Kalau sudah banyak yang nanam, insya Allah lah ada oleh-oleh labu madu khas Pohuwatu. Betul. Selama ini kan Pohuwatu terkenal dengan daerah penghasil jagung ataupun kopra atau kelapa ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak D untuk berjuang untuk membudidayakan labu ini bisa menjadi sesuatu yang menarik ataupun kenang-kenangan apabila ada teman-teman dari luar kota datang kemari untuk membawa oleh-oleh Pak De ya. Jadi bukan oleh-oleh labu madu langsung dipetik di pohon bisa dibawa pulang. Intinya begitu nantinya. Nah, terus bisa bikin olahan kayak keripik labu, stik labu, kue labu, banyak sekali. Keren sekali. Intinya gini loh, jangan sampai lupa dengan nanam labu. Karena labu ini vitamin, di segi vitamin juga bagus, banyak vitaminnya. Penyimpanannya juga lama, bisa disimpan untuk dikonsumsi berapa bulan kemudian juga masih bagus. Nah, karena memang saya milih labu ini karena alasannya seperti itu. Karena kalau produk lain paling sebulan 2 bulan udah busuk kan. Nah, tapi ya jangan karena labu itu lama terus nanam labu semua ya. Istilahnya ya jangan terus ditinggal petani yang lain. Betul. Tanaman yang lain Intinya harus ada selingan Pak De ya. Saya juga bukan cuma labu, nanam cabai, nanam bayam. Betul sekali. Di sini ternyata ada cabai keriting, ada bayam, Ada ubi, ada tomat mungkin juga Pak De ya. Tapi sudah mati karena sudah tua umurnya. Ya nanti ke depan kalau sudah lengkap semua malah lebih enak. Intinya orang nanam orang mau cari apa di sini, mau cari cabai, mau cari cerica, cari tomat ada. Ada, alhamdulillah. Jadi lengkap, komplit teman-teman di sini. Kalau untuk saat ini memang yang masih kelihatan bagus, yang tersisa ya labu ini. Karena ini musim kemarau, jadi ya sebentar lagi insya Allah musim hujan ya sudah. Amin. Banyak tanaman. Ya ini teman-teman labunya Pak D. Jadi mungkin insya Allah dalam waktu dekat ataupun sebulan lagi sudah bisa panen. Nah, ini kalau buahnya. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya yang perlu lagi masalah pemangkasan itu kan. Kalau teman-teman mungkin belum bisa cara pemangkasan ya bolehlah datang ke ladang, tanya gitu kan. Semakin banyak yang nanam saya semakin senang. Ini menarik pemangkasan Pak D. Ini pemangkasannya bagaimana Pak D? Jadi pemangkasan itu dan dari mulai bawah itu sebenarnya sudah ada cabang air gitu kan, cabang-cabang yang ratrar namanya itu. Jadi dibuang semua. Nah, nanti setelah sudah menginjak lari ke ini para-paranya ini. Itu dibiarkan. Baru daunnya ini, daun yang kesini ini dibuang semua, daun-daun tua lah intinya daun seperti ini dibuang. Nah, ini dibuang. Karena ini daun yang sudah tidak bisa memasak makanan. Jadi semua tanaman itu intinya kalau daun yang sudah tua itu sebenarnya harus dibuang. Karena dia sudah nggak bisa menghasilkan klorofil ya namanya. Iya. Tidak bisa memasak makanan. Kalau anunya belanganya bisa bocor ini. Jadi, kalau bahasa Jawanya itu apa namanya ya, wajan ya. Wajannya itu sudah bocor. Jadi sudah tidak bisa masak makanannya. Tua dibuang semua. Intinya telaten aja lah. Nggak ada gurunya tapi kan sekarang enak, gampang buka di YouTube sudah. Sudah ada semua Pak De ya.
Tapi intinya kalau praktek ya tetap harus tanya sama yang biasa nanam. Betul sekali, jangan sampai salah jalan Pak De ya. Iya. Memang ya YouTube itu semuanya sih lengkap. Cuma kalau tanpa yang pernah nanam, intinya belajar harus ada gurunya lah. Dan harus bisa mencoba. Karena mencoba itu tidak akan merugi. Betul sekali. Karena pengalaman jelas harus nyoba dulu. Tanpa mencoba bagaimana kita bisa tahu kan? Nanti kalau insya Allah mungkin sebulan lagi lah bisa yang pengen kesini ya pengen Rekreasi. pengen lihat keadaan Labu Madu seperti apa ya. Jangan cuma lihat di YouTube tapi ya langsung di Pohuatu ini sudah ada namanya ya. Oh iya, bunga putik sari. Nah, ini sebenarnya kalau mau langsung dikawinkan dengan apa? Dengan yang sudah ada buahnya kayak semangka gitu. Tapi ini seperti ini. Ini sebenarnya yang kalau telaten ya dikawinkan dengan yang sudah ada buahnya yang masih kecil gitu. Oh, harus kawinkan lagi. Sebenarnya kalau seandainya telaten, contohnya ini. Ini yang apa? Buah yang ada anunya tuh, yang ada bunga tapi yang ada buahnya. Nah, ini yang tidak ada buahnya. Tapi kan perkawinannya nggak harus dikawinkan sendiri, tapi bisa melalui lebah. Melalui alam maksudnya. Oh iya. Apa kumbang, melalui apa sajalah hewan-hewan yang hinggap di situ sudah langsung jadi. Jadi tidak perlu harus dikawinkan, sudah bisa berbuah. Itu enaknya labu di situ. Berarti nggak terlalu ribet lah Pak De ya. Ribet, kalau semangka kan harus dikawinkan. Betul, untuk yang semangka non biji. Biji itu harus dikawinkan. Kalau ini tidak dikawinkan, kawin sendiri.